Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Hmm. Oke, berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas soal PK ya, yang tryout simulasi UTBK kemarin. Ini share screen-nya Pak dulu udah kelihatan kan ya di kalian ya? Kalau udah kelihatan, tolong kasih reaction atau bisa klik di kolom chat ya kalau udah kelihatan gitu ya. Oke, biar Mbak bisa tahu gitu. Udah kelihatan belum layarnya? Aman? Oke, aman ya. Oke, sip. Ini Mbak akan langsung mulai bahas aja ya kan? Boleh nanti ikut ngerjain sembari Mbak April bahas ya. Oke, kita start dari nomor satu dulu. Jadi nomor satu di sini kita disuruh mencari hasil kali dari 112 dikali sama 5 pangkat 4. Nah, kalau misalkan di sini itu kita hitung satu-satu, itu kan misalkan nih kita hitung 112 langsung kita kaliin sama 5 pangkat 4 itu kan berarti 625 ya. Nah, di sini kalau tipsnya dari Mbak April, kita cara ngitungnya tuh gini. Jadi di sini 112 itu kan bisa kita pecah ya. Jadi 100 ditambah sama 10 ditambah sama 2, ya kan? Jadi kemarin Mbak April tuh cara ngerjainnya tuh kayak gini. Jadi yang 112 Mbak April pecah jadi ini. 100 ditambah 10 ditambah 2. Nah, habis itu kan dikali 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 kan 625. Udah, kalau habis itu nanti kita tinggal kali silang aja. Berarti 625 kali 100, 625 kali 10, terus 625 kita kaliin 2. Oke. Nah, 625 kali 100 itu kan jadi 62.500. Terus 625 kali 10 itu jadi 6.250. Habis itu 625 kali 2 itu kan 1.250. Nah, ini nanti kalau ketiganya kita jumlah, itu nanti hasilnya itu, sorry bentar. Nah, ini nanti kalau misalkan kalian jumlah semua ya, itu nanti hasilnya jadi, nah ini kan 62.500. Terus yang ini kalau misalkan kita jumlah hasilnya itu kan berapa nih? 6 tambah 1, 7. 250 tambah 250 itu 500. Berarti kan ditambah 7.500. Jadi nanti 6.2.500 tambah 7.500 jadinya kan 70.000. Ya, jadi jawabannya itu nomor satu yang B. Oke, aman ya kalau ngitung ini ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ngitung, itu kalian bisa agak manipulasi bilangannya. Biar nanti tuh kalian ngitungnya nggak terlalu susah ya. Kalau misalkan ini mau manual, berarti kan kita mau nggak mau pakai yang ini, perkalian bersusun. Ya bisa juga pakai itu hasilnya harusnya sama, tapi di sini Mbak motif ya cara ngitungnya biar paling nggak itu apa ya, mempersingkat waktu satu. Terus abis itu kita nggak terlalu pusing hitungnya gitu ya. Oke, Mbak kira yang nomor satu aman. Kita lanjut yang nomor 2 dulu ya. Oke. Nah, di sini nomor 2 ada dua orang siswa mengikuti suatu ujian. Oke. Salah satu dari mereka memperoleh nilai 9 poin lebih tinggi dari yang lain. Oke. Terus di sini diketahui nilainya. Nah, nilainya itu sama dengan 56% dari jumlah nilai keduanya. Oke. Nah, gini. Jadi di sini Mbak akan misalin ya, di sini kan ada suatu suatu nilai ya. Nah, salah satu dari mereka itu kan memperoleh nilai 9 poin lebih dari yang lain. Terus dari nilai itu tadi, nilainya itu sama dengan 56% dari jumlah nilai keduanya. Nah, artinya di sini Mbak akan misalin ada satu anak ya, satu anak Mbak misalin X1 nih, dia tuh punya nilai A. Kan kita kan nggak tahu ya anaknya itu nilainya berapa gitu ya. Jadi di sini Mbak misalin ada satu anak tuh nilainya A. Nah, ingat di sini diketahui bahwa nilai salah satu dari mereka nilainya itu kan 9 poin lebih tinggi dari nilai yang lain. Oke. Nah, artinya di sini Mbak misalin X2. Nah, X2 ini berarti itu anak yang memperoleh nilainya itu 9 poin lebih tinggi dari yang lain. Artinya X2 ini sama dengan A ditambah 9. Oke, kayak gini ya.
Oke, lanjut. Terus di sini diketahui juga selain X2 itu 9 poin lebih tinggi dari yang lain, X2 itu ternyata nilainya sama dengan 56% dari jumlah nilai keduanya. Artinya di sini Mbak bisa buat persamaan lagi. X2, ingat nilainya itu 56% dari jumlah nilai keduanya. Berarti 56% jumlah nilai keduanya. Berarti kan X1 ditambah sama X2. Gini ya. Oke. Nah, ini nanti kita langsung substitusi masing-masing nilainya ya. Kan X1 itu berarti misalin A. X2 itu A plus 9. Nah, ini kita harus mencari nilai salah satunya dulu biar kita itu bisa mencari nilai keduanya. Artinya di sini Mbak akan langsung substitusi ya. Berarti kan X2 sama dengan 56%. Itu kan berarti 56/100. Berarti sama dengan 0,56. Oke, X1 ini Mbak misalin A. Terus X2-nya itu kan A plus 9. Oke, nah kayak gini. Berarti di sini nanti akan diperoleh, oh iya sorry, ini kan X2-nya kok lupa nggak substitusi. Di sini X2-nya itu tadi A plus 9 ya. Oke, nah nanti ini kita operasikan ya. Berarti ini A plus 9 sama dengan 0,56 dikali A plus A, berarti kan 2A plus 9, gini ya. Terus abis itu dikali silang, ini 56 kali 2A, 56 kita kaliin ke 9 gitu ya. Oke, A plus 9 sama dengan 56 kali 2, itu kan berarti 112 ya, 56 kali 2. Berarti karena ini komanya dua angka di belakang koma, maka hasilnya jadi 1,12A. Oke, terus 56 kali 9 itu hasilnya 504. Nah, karena ada dua angka di belakang koma, maka hasilnya itu 5,04. Nah, begini ya. Oke, habis itu di sini kita pindah ruas. Di sini Mbak A-nya pengen tak pindah ke ruas ini ya. Terus yang 5,04 Mbak pindah ke ruas ini. Jadi nanti akan diperoleh 9 dikurangi 5,04 sama dengan 1,12A dikurangi sama A. Oke, 9 dikurangi 5,04 itu kan nanti akan menghasilkan 3,96. Ini ya, sama dengan oke, 1,12A dikurangi A. Nah, ini kan kalau A ini artinya dia 1 ya koefisiennya ya. Berarti kan 1,12 dikurangi 1, sisanya itu 0,12A gini ya. Jadi nanti dari sini kita akan peroleh A-nya. Berarti A-nya itu sama dengan 3,96 dibagi sama 0,12. Nah, ini nanti hasilnya sama dengan 33. Oke. Nah, karena A-nya kita udah ketemu 33, maka di sini kan kita bisa mencari nilai dari X1. X1 itu kan sama dengan A. Berarti X1-nya itu 33. Terus X2 itu kan sama dengan A plus 9. Berarti 33 ditambah sama 9. Jadi hasilnya itu nanti sama dengan 42. Nah, jadi nanti dua bilangan itu adalah 33 sama 42. Jadi jawabannya itu yang C. Oke. Sampai sini aman? Aman ya? Oke. Nah, yang lain ini karena Mbak kejar-kejaran sama waktu ya, kalian boleh nanti Mbak sembari ngerjain kayak biasa, kalian nanti tulis jawabannya di kolom chat ya. Kita nanti akan cocokkan bersama. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, kalian langsung ketikkan di kolom chat ya, oke? Oke, ini Mbak lanjut nomor 3 ya. Oke, nah sekarang yang nomor 3. Jadi di sini kita disuruh mencari nilai M yang memenuhi persamaan ini. 2 per M dikurangi 3 sama dengan 17. Oke, gampang aja ya kalau yang ini. Nah, ini berarti tinggal kita ini apa namanya M-nya ini nanti kita kaliin gitu. Karena kan M di sini kan sebagai apa nih? Penyebut ya. Nah, biar ini nggak pecahan, maka di sini Mbak Abel akan kalikan M. Oke, jadi nanti M-nya habis sisa 2 dikurangi sama 3M sama dengan 17M. Oke, terus berarti hasilnya nanti 2 sama dengan ini min 3M-nya Mbak pindah ke sini ya. Jadi nanti akan diperoleh
20M. Berarti nanti M sama dengan 2 dibagi sama 20. Berarti sama dengan 1/10. Oke, jadi jawabannya itu yang D. Oke. Nah, yang ini aman ya. Kalian mesti udah bisa ngerjain ini kalau yang ini ya. Oke. Oke, Mbak lanjut. Yang nomor 4 berarti sekarang. Nah, ini. Oke, nomor 4. Kita disuruh mencari bilangan terkecil yang harus ditambahkan ke 1056 agar hasil penjumlahannya habis dibagi sama 23. Oke. Berarti di sini karena apa ya? Kita disuruh mencari bilangannya yang harus ditambahkan ke sini biar nanti hasilnya itu kan habis dibagi 23. Artinya kalau misalkan kita mau mencari bilangan yang habis dibagi 23, maka kan mau nggak mau kita harus membagi bilangannya dengan 23 ya. Jadi di sini nanti 1056, Mbak April akan bagi sama 23. Ini ya. Oke. Terus 105 bagi 23 itu kan berarti yang mendekati itu adalah 4 ya. Oke, 4 kali 23 itu kan berarti sama dengan 92. Oke, terus ini 6, ini 5 kurangi 2 itu 3, 10 kurangi 9 itu 1. Oke, 136 dibagi 23, itu kan yang mendekati itu 5 ya. Nah, 5 kali 23 itu sama dengan 115. Oke, dikurangi, berarti 6 kurangi 5 itu 1. 3 kurangi 1, 2. Nah, artinya di sini 21 itu kan adalah sisa pembagian ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan bilangan itu biar nanti bisa habis dibagi 23, maka kan sisa pembagiannya itu harus 0. Artinya di sini kalau kita mau mencari berapa bilangan yang harus ditambahin, kita tinggal ngitung aja. 23 dikurangi sama 21. Jadi kan sama dengan 2. Jadi nanti 2 itu adalah bilangan yang harus kita tambahkan ya. Nah, ini adalah bilangan yang harus ditambahkan. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita menambahkan bilangan 2 kan hasil akhir di sini jadinya kan 23. Nah, kalau misalkan ini 23 itu kan nanti akan habis ya, atau nanti sisa pembagiannya tuh 0. Kalau sisa pembagiannya 0, maka kan bilangannya habis dibagi 23. Jadi ini jawaban yang paling benar itu adalah yang A. Jadi bilangan yang harus ditambahkan adalah 2. Oke. Aman nih sejauh ini? Aman ya, karena ini nggak ada yang chat di kolom chat, berarti Mbak April akan anggap aman, oke? Oke, next lanjut nomor 5. Oke, nah yang ini menarik nih soalnya. Jadi di sini diketahui eh, bilangannya 2 pangkat 32 plus 1 itu habis dibagi oleh suatu bilangan bulat. Oke. Nah, berarti nih logikanya kalau misalkan bilangan ini 2 pangkat 32 plus 1 itu habis dibagi oleh suatu bilangan bulat, maka kan pembaginya itu apa namanya? Intinya harus merupakan kelipatan dari ini. Oke, jadi kan ini habis dibagi bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke. Nah, berarti di sini nanti kita harus cari paling enggak itu yang merupakan kelipatan dari ini. Nah, 2 pangkat 32 plus 1. Oke. Jadi intinya di sini kita cari yang merupakan kelipatannya. Oke. Nah, berarti kan kalau kayak gini cara kita ngerjainnya adalah cek opsi jawabannya. Oke. Untuk yang A dulu. Oke. Nah, yang A di sini ini kan kita clue-nya mau nyari kelipatannya 2 pangkat 32 plus 1. Berarti otomatis opsi yang
A sama yang B ini kan nggak akan memenuhi ya. Karena apa? Karena di sini 2 pangkat 16 plus 1 itu kan kurang dari ini. 2 pangkat 32 plus 1. Jadi kan di sini bukan merupakan kelipatannya ya. Berarti yang ini itu salah ya. Terus yang ini juga sama. Ini kan juga kurang ya. Kurang dari 2 pangkat 32 plus 1. Berarti yang ini juga salah. Oke. Terus yang C. Oh, yang C lebih ini lebih kelihatan. Ini kan pangkatnya 23, ini 7. Nah, ini kan berarti jelas bukan merupakan kelipatan. Oke, nah sekarang kita cek untuk yang opsi D. Nah, opsi D ini kan kalau kita lihat sekilas nih, 2 pangkat 96. 2 pangkat 96 itu kan, ya, maksudnya dia kan hasil, 96 itu kan hasil dari 32 kita kali sama 3. Nah, tapi mau nggak mau, kita kan harus balik lagi ya, kita harus nyari kelipatannya 2 pangkat 32 plus 1. Berarti mau nggak mau, kalau misalkan di sini itu bilangan 2 pangkat 96 plus 1, itu kalau misalkan kita faktorin, itu harus ada nanti 2 pangkat 32 plus 1, nanti mungkin dikali sekian, sekian, sekian gitu ya. Nah, sekarang nih, kita balik ke angka 2 pangkat 96 plus 1. Ini kan bisa kita pecah, ya nggak? Bisa kita pecah dong jadi 2 pangkat 32, terus dipangkatin 3, ditambah sama 1 pangkat 3. Nah, bisa kan? Jadi nanti kalau misalkan pangkat 3, berarti kan kita harus menggunakan faktor dari aljabar yang ini. A pangkat 3 plus B pangkat 3 itu nanti sama dengan A plus B dikali sama A kuadrat min AB plus B kuadrat. Nah, ini kita nanti pakai rumus pemfaktoran yang ini ya. Oke, nah sehingga nanti yang 2 pangkat 32 ini itu nanti akan bertindak sebagai A. Lalu yang satu ini nanti sebagai yang B-nya ya. Oke, nah sehingga nanti di sini kalau misalkan kita faktorkan, berarti kan akan diperoleh bentuk kayak gini. 2 pangkat 32 plus 1 dikali sama, oke, berarti A kuadrat. Berarti kan 2 pangkat 32 dipangkatin lagi 2. Berarti kan jadi 2 pangkat 64 ya. Dikurangi 2 pangkat 32 ditambah sama 1. Nah, ini kalau kalian perhati ini kan ada angka 2 pangkat 32 plus 1, ya nggak? Yang artinya ini kan intinya ini tuh kan merupakan kelipatan dari ini 2 pangkat 32 plus 1. Nah, berarti kalau misalkan yang ini 2 pangkat 96 plus 1 ini, benar nggak merupakan bilangan yang habis dibagi sama suatu bilangan bulat ini. Nah, karena ini 2 pangkat 96 ini merupakan kelipatan, maka ini jelas habis dibagi. Nah, jadi ini kan merupakan kelipatan. Oke, jadi yang jawabannya yang benar itu yang D. Itu ya. Jadi kita ininya tuh cari bilangan yang merupakan kelipatannya 2 pangkat 32 plus 1. Gitu ya. Oke, ini Mbak akan langsung lanjut ya soal berikutnya ya. Oke, aman nih, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Aman. Oke, Mbak lanjut ya. Oke, sip. Nah, sekarang di sini yang nomor 6 kita disuruh mencari digit terakhir dari hasil perkalian bilangan-bilangan ini. Oke. Nah, kalau kita disuruh mencari digit terakhir, nah, digit terakhir ini itu nanti kalian cukup fokus ke angka satuan aja ya. Jadi fokus ke angka satuan. Oke. Nah, habis itu di sini, berarti kan kita fokusnya ke satuannya. Berarti kan kalau angka 6374, maka kan angka satuannya itu yang angka 4 ini ya. Lalu di sini 265, maka angka satuannya itu yang 5. Lalu 341, angka satuannya itu 1. Oke. Nah, sekarang nih, hati-hati ya ketika apa namanya? Kita ngitung ini.
Ya, ini mungkin kalau kalian fokusnya ke satuan, mungkin mikirnya langsung 4 kali 5 kali satu gitu ya. Tapi hati-hati. Kadang di sini tuh ada angka yang dia itu apa ya, berpola gitu. Contohnya ini, Mbak ambil yang ini ya, digitnya 4 ini ya. Nah, ini kan 4 pangkat 1793. Oke. Di sini kalau kalian caranya mau nyari pola, dicoba dulu dari 4 pangkat satu. Itu kan sama dengan 4 ya. Oke, terus 4 pangkat 2 itu kan 16. Nah, ini yang Mbak bilang ada polanya. Jadi kayak ini digit terakhirnya tuh nggak mesti 4 gitu. Kadang ini juga bisa 6 jadi digit terakhirnya gitu ya. Oke, terus kita coba lagi untuk yang 4 pangkat 3. Itu kan berarti sama dengan berapa nih? 4 pangkat 3, 16 kali 4 itu kan berarti 64. Nah, ini berarti kan pola berulangnya itu setiap 2 kali ya. Nah, ini pola berulang. Nah, jadi nanti kalau misalkan yang angka 4 ini, itu nanti polanya akan berulang setiap kali pangkatnya itu setelah pangkat genap gitu ya. Jadi nanti ketika pangkat ganjil, pasti belakangnya itu 4, terus kalau pangkat genap itu belakangnya itu 6 gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini kita cek, di sini itu kan 6374. Nah, ini kan pangkatnya itu 1793. Nah, 1793 ini kan merupakan bilangan ganjil ya. Nah, kalau misalkan bilangan ganjil, maka di sini digit terakhirnya itu adalah 4 ya, sesuai kayak pola yang ini. Itu ya, ini kan ganjil. Ini itu pangkatnya itu genap. Terus kalau yang ini pangkatnya ganjil lagi. Pokoknya kan kalau ini kelihatan ya polanya ya, tiap pangkat ganjil pasti digit terakhirnya itu 4. Terus kalau pangkat genap digit terakhirnya itu 6. Nah, karena ini ganjil, maka di sini nanti digit terakhirnya itu pasti 4 ya. Oke. Nah, berarti yang 6374 udah kita peroleh ya, digit akhir terakhirnya itu 4. Oke, sekarang kita cek untuk yang pangkat 5 ini. Oh, kalau pangkat 5 ini gampang aja ya. Jadi kan kita cek dulu untuk 5 pangkat satu sama dengan 5. Terus 5 pangkat 2 ini 25. Nah, ini kan digit terakhirnya sama, 55 terus. Maka yang dua pangkat yang ini, sorry, yang 5 pangkat ini nggak perlu kita cek polanya gitu. Karena kan ya, maksudnya 5 kali 5 gitu kan semuanya kan pasti sama ya belakangnya 5. Jadi nggak perlu kita cek. Jadi nanti yang 625 pangkat 317 ini pasti digit terakhirnya itu sama dengan 5. Oke. Terus yang terakhir itu untuk yang 341. Oke, ini gampang lagi nih. Satu pangkat satu itu kan satu. Satu pangkat dua jelas satu. Nah, ini juga sama ya. Karena kalau satu mau dipangkatin berapapun itu kan hasilnya tetap satu ya, nggak digit terakhirnya pasti satu gitu ya. Maka di sini nanti yang 341 pangkat 491 itu nanti digit terakhirnya itu satu. Oke, nah sehingga di sini kalau kita mau mencari digit terakhir hasil perkaliannya, tinggal ngitungnya 4 kali 5 kali satu. Itu kan sama dengan 20. Jadi nanti digit terakhirnya itu yang 0 ini. Oke, jadi nomor 6 jawabannya itu yang A. Itu ya cara mencarinya. Jadi kalian tetap harus hati-hati ya, dicek dulu apakah nanti itu ada suatu pola berulangnya apa enggak gitu ya, di masing-masing digit angkanya gitu ya. Oke, aman nih yang ini? Aman ya? Oke. Oke, ini Mbak akan lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 nih. Nomor 7 di sini adalah bentuk eksponen ya. Oke, gampang aja di sini kalau bentuk eksponen, maka di sini harus kita hitung dulu. Di sini kan ada satu dikurangi setengah ya. Maka satu min setengah ini kan sama dengan berapa? 1/2. Itu ya. Maka di sini akan Mbak tuliskan ulang bentuknya jadi 3 pangkat min 4, terus dipangkatin lagi sama setengah
dibagi sama, nah ini 3 akar 27 itu kan berarti sama ajanya kayak 27 pangkat 1/3 gini ya. Oke, terus yang ini pangkatnya dikaliin coret-coret berarti kan 2. Artinya yang atas akan jadi 3 pangkat min 2 dibagi sama, nah sekarang nih 27-nya ini Mbak akan ubah jadi 3 pangkat 3 ya. Oke, berarti ini coret-coret berarti akan diperoleh 3 pangkat min 2 per 3 pangkat 1 ya, atau 3. Oke, nah ini berarti kan kita bisa pakai sifat eksponen tuh. Jadinya 3 pangkat min 2 min 1. Berarti 3 pangkat min 3. Nah, 3 pangkat min 3 itu kan berarti 1/27. Jadi jawabannya itu yang E. Nah, iya betul. Yang E jawabannya ya. Oke, lanjut nomor berikutnya nomor 8. Nah, di sini ya. Di sini ada diketahui panjang sisi alas prisma adalah 4 satuan. Oke. Nah, di sini diketahui luas alas prisma sama dengan luas alas limas dikali 2 akar 3. Oke, berarti yang pertama diketahui luas alas prisma LAP itu sama dengan luas alas limas dikali 2 akar 3. Berarti kan sama dengan 2 akar 3 dikali luas alas dari limas ya. Nah, ini Mbak nyingkatnya LAL ya. LAL itu kan berarti luas alas limas gitu ya. Nah, terus di sini diketahui juga volume prisma itu 3 kali volume limas. Oke. Berarti volume prisma sama dengan 3 kali volume limas. Gini ya. Kita disuruh mencari perbandingan tinggi prisma sama tinggi limas. Berarti TP banding sama TL. Oke. Nah, di sini yang belum diketahui informasinya tuh yang ini nih. Nah, di sini kan diketahui panjang sisi alas prisma itu 4 satuan ya nggak? Ini sebenarnya ya, soalnya tuh ada yang kurang gitu. Kenapa ada yang kurang? Nah, ini kan kita nggak tahu ya jenis segitiga yang di prismanya itu segitiga apa gitu. Nah, ini Mbak juga kemarin sempat bingung ya waktu ngerjain. Tapi di sini Mbak akhirnya ketemu jawabannya dengan asumsi bahwa di sini bagian alas prismanya itu merupakan segitiga sama sisi. Nah, oke. Nah, di sini kalau misalkan alas dari prismanya merupakan segitiga sama sisi, berarti kan di sini kita bisa mencari luas alas prisma dengan cara ini menggunakan rumus ini apa namanya segitiga sama sisi atau luas segitiga sama sisi ya. Luas alas prisma ini berarti kita pakai luas segitiga sama sisi. Oke, berarti luas segitiga sama sisi itu kan setengah. Setengah kali S kuadrat kali sin 60. Nah, ini kan, ini atau kita bisa juga pakai cara cepatnya langsung, berarti 1/4 akar 3 dikali S kuadrat. Berarti sama dengan 1/4 akar 3 dikali sama 4 pangkat 2. Ya, ini coret, berarti kan masih 4 ya. Artinya di sini luas alas prismanya itu sama dengan 4 akar 3. Oke. Nah, karena di sini kita udah ketemu luas alas prisma, maka di sini kan kita bisa mencari luas alas dari limas ya, pakai persamaan yang pertama ini. Nah, di sini luas alas prisma itu kan sama dengan 2 akar 3 dikali sama luas alas limas. Ini ya. Berarti kita substitusi luas alas prismanya 4 akar 3 sama dengan 2 akar 3 dikali sama luas alas limas. Ini ya. Jadi nanti akan diperoleh luas alas limas itu sama dengan 4 akar 3 dibagi sama 2 akar 3. Oke, ini kita coret akar 3-nya. 2 sama 4 juga dicoret, berarti 2 ya. Artinya diketahui luas alas limasnya sama dengan 2. Nah, di sini goals-nya kan kita mau mencari ini ya,
tinggi prisma dibandingkan sama tinggi limasnya. Artinya kita langsung masuk aja ke volume. Karena kan volume itu nanti kita bisa langsung apa ya? Langsung masuk ada unsur tingginya ya nggak? Karena kan rumus dasarnya volume itu apa? Luas alas kali tinggi. Oke. Nah, di sini kan diketahui volume prisma 3 kali volume limas. Nah, volume prisma itu kan rumusnya adalah luas alas dikali sama tinggi prisma. Oke, nah hati-hati di sini. Volume limas jangan lupa dikali sama 1/3 ya. Sepertiga luas alas dikali sama tinggi limas. Oke? Nah, berarti 3 sama sepertiganya coret. Nah, luas alasnya di sini kita pakai yang luas alas prisma. Berarti kan 4/3. Oke, 4/3 dikali tinggi prisma sama dengan luas alas limasnya kan 2. 2 dikali sama tinggi limas. Oke, berarti ini yang TL-nya ini tinggi limasnya Mbak pindah ruas ya. Berarti akan diperoleh TP per TL itu nanti sama dengan 2/4 akar 3. Nah, ini kita rasionalkan. Berarti dikali akar 3 per akar 3. Ini jadinya 2. Berarti nanti akan diperoleh akar 3 per 2 kali 3. Berarti nanti TP per TL-nya itu sama dengan akar 3 per 6. Ya, jadi jawabannya itu yang C. Oke, nah ini aman. Nomor 8. Oke, Mbak kira aman ya? Oke, ini kalau kalian ada bingung gitu kan bisa langsung chat aja ya di kolom chat ya. Oke, nanti Mbak akan tetap baca kok, tetap pantau dari sini ya. Oke? Nih Mbak lanjut dulu ke nomor berikutnya ya, nomor 9 ya. Nah, sekarang nih, di sini ada suatu apa segitiga ya. Oke, di sini diketahui segitiga ADE. Nah, ini ADE. Oke, ADE merupakan segitiga siku-siku di D. Oke, berarti siku-sikunya di sini ya. Terus kita disuruh mencari nilai A kali C plus B. Oke, berarti intinya kita disuruh nyari koordinat. Oke. Nah, di sini dari garis ini yang bisa kita ketahui lebih dulu adalah koordinat yang B. Kenapa? Ini kan garis itu ya horizontal ya. Horizontal itu kan berarti di sini nanti yang sama itu adalah yang sumbu y-nya ini ya. Nah, koordinat y-nya. Artinya di sini kita akan peroleh bahwa nilai b-nya itu sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai A sama nilai C. Nah, ini kan belum tahu nih. Nah, A sama C ini kan di sumbu X. Ya nggak? Berarti di sini akan berpengaruh sama yang namanya itu nilai AD-nya ini, A ke D ini. Jadi intinya di sini kita itu mencari panjang AD dulu. Oke. Jadi di sini yang pertama kali kita cari itu mencari AD. Oke. Nah, di sini segitiganya itu kan ini kan kita nggak bisa pakai kesebangunan ya. Kalau misalkan yang satunya kan nggak sama tuh, ini satunya tuh segitiga apa nih? Ini sama sisi deh. Tapi di sini tenang aja, bisa kita akalin ya. Jadi di sini biar nanti kelihatannya sebangun, ini Mbak akan bagi jadi 2 segitiga ya di sini ya. Oke? Nah, artinya di sini nanti kalian lihat segitiga yang sebangun ya. Oke? Nah, berarti yang Mbak bagi di sini, ini Mbak misalin B aksen ya. Nah, B aksen ini kan berarti koordinatnya itu sama dengan berapa nih? -2,0. Gitu ya. Jadi nanti akan diperoleh jaraknya nih dari B aksen ke B yang vertikal itu kan berarti sama dengan koordinat yang B ini ya. Nah, berarti kan 2/3 dikurangi 0, berarti sama dengan 2/3. Terus sekarang dari B aksen ke A, itu kan berarti dari 0 ke -2, berarti kan jaraknya ya, itu adalah 2. Oke. Terus di sini diketahui lagi dari D ke E, itu kita lihat ini koordinat sumbu y-nya. Berarti kan 4/3 dikurangi 0, berarti sama dengan 4/3. Oke. Nah, berarti di sini nanti kita langsung pakai perbandingan ya. Oke, perbandingan di kesebangunan. Kita kan goalsnya mau nyari AD.
Berarti AD itu kan bersesuaian sama B aksen A. Oke. Terus di sini kan kita kan ambilnya dari segitiga yang ini dulu ya, yang ADE. Maka nanti yang satunya ini juga Mbak ambil dari yang segitiga ADE. Berarti kan yang sisi yang bersesuaian itu yang DE ini ya. Berarti DE per, nah ini kan sisinya yang vertikal. Maka yang segitiga satunya itu yang bersesuaian itu yang BB aksen. Oke, nah ini kesebangunan ya pakainya ya. Terus AD, AD-nya itu kan diketahui, yang mau kita cari ya, sorry. Ada yang mau kita cari, terus B aksen A itu kan sama dengan 2. Terus DE, DE itu sama dengan 4 akar 3. Terus BB aksen itu sama dengan 2 akar 3. Nah, begini ya. Jadi akar 3 coret, 2 sama 4 coret, jadi kan 2. Sehingga nanti di sini akan ketemu AD-nya itu sama dengan 4. Oke? Nah, kalau misalkan AD udah ketemu 4, berarti kan di sini kita bisa dong nyari koordinat A. Nah, di sini A itu kan koordinatnya 0,0. Karena di sini panjang AD-nya 4, maka di sini koordinat D yang bagian A ini itu akan sama dengan 4. Oke. Nah, karena C ini kan juga ikut ya, ini karena kan masih apa namanya? Garis itu ya, vertikal ya. Maka kan di sini yang sama itu adalah yang sumbu X-nya. Maka di sini C-nya itu juga sama dengan 4 nanti. Oke, sehingga nanti di sini akan ketemu A sama dengan 4, B-nya itu 0, C-nya itu sama dengan 4. Jadi nanti AC plus B itu sama dengan 4 kali 4 plus 0. Jadi sama dengan 16. Jadi jawabannya yang D. Oke, aman ya yang ini ya. Oke, Mbak akan lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 10. Oke, ternyata ini masih berkaitan ya. Oke, tadi Mbak akan breakdown lagi ya. Tadi kan kita udah tahu di sini. Ini tuh tingginya 2 akar 3. Terus AD tadi kan udah tahu 4. Terus DE itu 4 akar 3. Oke. Nah, di sini kita disuruh mencari perbandingan luas segitiga ABC sama luas segitiga ADE. Oke. Jadi luas segitiga ABC ini kita bandingin sama luas segitiga ADE. Oke. Nah, luas segitiga ABC berarti kan setengah. Nih, perhatiin yang ABC ya. Yang segitiga ini nih. Ini kan berarti kalau segitiga ABC itu kan alasnya sama ajanya sisi AC, tingginya, nah tingginya itu kan yang tegak lurus, berarti yang ini tingginya kita pakai yang 2 akar 3. Nah sekarang yang ADE, berarti setengah alasnya itu AD, tingginya itu berarti yang DE. Oke, ini setengahnya coret-coret. Oke, AC, AC itu kan berarti dari A ke C, itu panjangnya adalah 4 ya. Berarti 4 kali 2 akar 3 dibagi sama AD, AD-nya itu 4 dikali sama DE. DE itu kan 4 akar 3. Oke, ini 4-nya coret-coret. Akar 3 sama akar 3 coret. Berarti di sini kan 2 per 4 sederhanain jadinya 1/2. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, aman ya yang ini ya. Oke, aman. Kalau aman, Mbak lanjut soal berikutnya ya, nomor 11. Oke, apa nih? Oke, trigonometri berarti. Oke, oh ya ini kalau kalian bingung baca simbol ini ya, ini tuh maksudnya tuh sudut A ya. Ini jadi kayak bukan sin kurang dari A, tapi ini maksudnya itu adalah sudut A. Oke, oke diketahui segitiga sama kaki ABC itu siku-siku di B. Oke, berarti kita gambar segitiga siku-siku dulu ya. Nah, ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya itu kan ada di B ya. Berarti ini B. Oke, ini Mbak ngasih sembarang aja. A, B, C-nya Mbak taruh sini, gitu ya. Oke, terus di sini kita disuruh mencari mana pernyataan yang bernilai salah. Oke, hati-hati di sini mintanya yang bernilai salah ya.
Oke, nah kita cek dari pernyataan satu dulu. Ingat sin sudut A, berarti kita proof-nya dari sini ya. Oke, nah ini kalau misalkan kalian bingung ya, ini nanti kita bisa misalin itu apa namanya sisinya. Jadi di sisinya di sini Mbak misalin AB-nya itu A. Ingat di sini itu kan sama kaki, ya nggak? Sama kaki itu kan artinya panjang apa ya? Panjang sisinya itu yang di bagian kakinya itu sama. Otomatis kalau misalkan di sini itu A, maka yang sebelah sini itu panjangnya juga A. Sehingga nanti AC itu nanti panjangnya sama dengan A akar 2. Pakai Pitagoras ya. Kalau kalian bingung kenapa kok bisa A akar 2? Kan kita pakai Pitagoras ya biasa ya. Kayak Mbak kira kalian bisa. Oke, lanjut ya. Berarti di sini sin sudut A, berarti sin A. Sin A, sin itu kan perbandingannya demi. Berarti kan depannya sudut A ini itu adalah sisi A ya. Nah, miringnya itu adalah A akar 2. Berarti nanti sama dengan setengah akar 2. Nah, sehingga nanti di sini pernyataan satu itu salah ya. Oke. Terus di sini kita lanjut pernyataan yang kedua ya, yaitu sin A lagi. Nah, ini berarti baru yang benar itu yang pernyataan kedua ya, karena kan sin A itu tadi kita udah hitung setengah akar 2. Oke, sekarang kita cek lagi yang cos sudut B. Oke, cos B berarti. Cos B itu kan sama eh, cos B itu di sini ya berarti ya. Oke. Cos B itu ingat B ini kan sudutnya berapa? 90 derajat ya. 90 derajat itu berarti cos 90 itu kan sama dengan 0 ya. Oke. Nah, artinya di sini kalau cos sudut B itu sama dengan satu kan jelas salah karena kan harusnya itu 0 ya. Berarti pernyataan yang salah adalah pernyataan satu sama 3. Jadi langsung aja jawabannya itu yang B. Oke. Lanjut ya nomor 12. Oke, nomor 12 nih lumayan banyak nih. Oke, jadi di sini diketahui ya ada 5 orang wanita dan 6 orang pria. Nah, di sini 5 wanita, oke 5 wanita di sini itu kan 3 menggunakan gaun warna hitam. Berarti di sini nanti eh, oke, nah di sini dari 5 orang wanita ya, tiga orang wanita itu kan menggunakan gaun berwarna hitam ya. 3 itu pakai warna hitam, sisanya pakai gaun warna merah. Artinya 2 wanita itu pakai gaun berwarna merah ya. Oke, habis itu di sini ada 6 orang pria. Oke, 6P. Nah, dari 6 orang pria ini, 3 orang pria itu kan menggunakan setelan jas berwarna hitam. Oke, berarti kan 3 pakai warna hitam, sisanya pakai warna putih. Maka kan berarti 3 orang pria itu pakai warna putih. Ini ya. Oke. Nah, di sini yang nomor pernyataan pertama, jika 2 orang dipilih secara acak dan diketahui keduanya berjenis kelamin berbeda, maka peluang keduanya berpakaian hitam. Oke. Nah, ingat di sini berarti kan di sini kita suruh ngitung peluangnya ya. Nah, di sini peluang apa nih diambil 2 orang secara acak. Berarti kita cari dulu NS-nya ya dari pernyataan satu ini ya. Kita cari NS. Nah, ingat NS ini kan dipilih 2 orang dari total orangnya itu 5 tambah 6 yaitu kan 11 orang. Berarti 11 C 5. Itu berarti nanti 11 faktorial dibagi sama 6 faktorial dikali 5 faktorial. Berarti hasilnya oke. Bentar, sorry Mbak, Bro, salah nih. Di sini harusnya itu C2 ya, kan pilihnya 2 orang. Sorry, ini berarti 11 C2. Jadi kan 11 faktorial dibagi sama 11 kurangi 2 berarti 9 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, berarti 11 kali 10 dibagi sama 2. Oke, berarti ini 5. Berarti nanti NS-nya itu sama dengan 55. Gini ya. Oke. Nah, habis itu di sini itu kan akan dipilih ya keduanya itu berjenis kelamin berbeda. Berarti kan
dan keduanya itu harus berpakaian hitam. Jadi kan mau nggak mau satu orang itu pasti wanita, satu orangnya itu yang pria. Karena keduanya itu harus pakai hitam semua, maka kita ambilnya yang hitam nih. Kan kalau wanita yang pakai gaun hitam ada tiga, terus kalau pria yang pakai jas hitam itu kan ada tiga orang. Berarti di sini NA banyak kejadian A-nya, kita hitung pakai kombinasi. Berarti 3C1 dikali 3C1. Oke, jadi fokusnya langsung ke yang gaun hitam ya. Gaun hitam sama, berarti kalau pria itu yang jas hitam, gitu ya. Oke, nah 3C1 ini berarti cacetnya kalau ada kombinasi, pokoknya kalau kombinasi angka belakangnya satu itu sama dengan yang angka depannya. Berarti ini kan 3 kali 3, berarti sama dengan 9 ya. Artinya di sini nanti peluangnya itu sama dengan 9/55. Artinya pernyataan satu salah ya. Karena harusnya itu kan hasilnya 9/55, tapi di sini kan 3/15. Oke, berarti pernyataan satu salah. Habis itu di sini yang pernyataan dua kita disuruh mencari apa nih? Jika semua wanita harus duduk berdampingan dalam lingkaran, maka banyak susunan adalah oke. Nah, ingat ya, di sini wanitanya itu kan harus duduk berdampingan semua. Artinya di sini 5 orang wanita ini kita hitung sebagai satu objek. Dihitung satu objek. Nah, di sini ingat mintanya kan duduk dalam lingkaran. Berarti kita pakainya peluang siklis. Oke? Nah, di sini artinya kalau misalkan yang 5 wanita ini kita hitung sebagai satu objek, itu kan nanti total objeknya ini ditambah sama 6 pria. Berarti kan 6 pria ditambah sama satu. Berarti kan totalnya ada 7 objek. Nah, berarti 7 objek ini kita pakai permutasi yang siklis. Berarti kan 7 min 1 faktorial. Nah, ingat di sini itu kan 5 orang wanitanya nih, ini kan bisa saling apa ya? Saling tuker-tuker, ya nggak? Tuker-tuker. Maka di sini perlu kita kalikan sama 5 faktorial gitu. Jadi 5 faktorial ini alasannya karena yang wanita itu bisa saling tukar ya. Karena wanita bisa saling tukar. Nah, jadi nanti di sini 7 kurangi 1 hasilnya berarti 6 faktorial dikali 5 faktorial. Ya, jadi yang ini pernyataan kedua ini benar ya. Oke, sip. Terus lanjut lagi yang pernyataan 3, jika tidak boleh ada 2 wanita duduk berdampingan, oke, maka susunan melingkar selalu mungkin dilakukan. Pasti, maksudnya gini, kalau misalkan ada wanita itu nggak boleh berdampingan, ingat nih di sini wanita sama prianya kan banyak kan prianya ya nggak, otomatis kalau misalkan di sini wanita sama pria itu kita bikin apa ya, selang-seling atau kayak dua paket itu kan masih bisa ya nggak, maksudnya kalau yang pernyataan gue itu gini, jadi pria wanita ini kan kalau kita bikin kayak gini kan masih bisa. Nah, PW PW. Nah, baru yang terakhirnya kan pria. Nah, ini kan jelas bisa kita buat nanti itu wanita nggak akan berdampingan sama wanita itu ya. Kan masih tetap mereka bisa duduk melingkar tanpa ada wanita yang berdampingan gitu ya. Maka di sini pernyataan keempat itu benar. Ya, terus di sini yang nomor pernyataan keempat. Banyaknya cara memilih 3 tamu yang semuanya berpakaian hitam, tetapi tidak semuanya pria. Oke. Nah, berarti begini, kalau kita disuruh mencari 3 tamu ya semuanya berpakaian hitam, tapi nggak semuanya pria. Berarti kan ada 3 buah kemungkinan ya nggak? Yang pertama, bisa aja dong kalau tiga-tiganya wanita, boleh kan? Kalau tiga-tiganya wanita, maka di sini kita pakai kombinasi. Ingat kalau cewek yang pakai baju hitam atau gaun hitam kan ada 3 orang, maka kombinasinya itu 3C3. Ini berarti kalau 3C3 itu sama dengan 1. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa dong kalau misalkan di sini itu
yang prianya ada satu, satu pria, wanitanya ada dua. Boleh kan? Ya nggak? Karena kan di sini ketentuannya nggak semuanya itu pria. Berarti kan kalau prianya satu boleh ya. Jadi kalau misalkan satu P, ingat ini yang pakai hitam, maka kombinasinya jadi tiga c satu dikali sama dua wanita pakai hitam. Berarti tiga c dua gini ya. Jadi nanti akan diperoleh hasilnya itu kan tiga c satu itu tiga, tiga c dua itu nanti hasilnya juga 3 kalau kalian hitung. Berarti ini 9. Oke. Terus kemungkinan yang ketiga. Oke, kan tiga wanita udah, satu pria, dua wanita udah. Jadi kan satunya lagi itu bisa dong kalau misalkan dua pria sama satu wanita, boleh ya? Oke, berarti di sini hasilnya juga sama kan kalau dua pria yang pakai hitam, maka tiga c dua dikali sama berapa nih? Tiga c satu gitu ya. Berarti hasilnya 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi nanti totalnya itu berarti satu tambah 9 tambah 9. Berarti kan sama dengan 19. Jadi yang pernyataan ini itu jawabannya juga benar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak yang nomor 12? Aman? Aman. Oke, maaf ya tadi agak ribut soalnya tadi yang kelas di sini tuh baru pada selesai kelas ya. Oke, ini maaf nih tadi agak ribut dikit ya. Oke, ini Mbak April akan lanjut ke soal berikutnya ya, nomor 13 ya. Nah, ini tentang himpunan nomor 13. Oke, kita disuruh ngecek apa nih? Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, jadi kita cek satu persatu aja langsung ya. Oke, yang nomor satu, A irisan B sama dengan C. Oke, Mbak mau tanya nih sekarang. A irisan B itu kan berarti yang mana nih? A irisan B itu kan yang merah ini. Itu benar nggak sama dengan C? Enggak ya, kan ini gak kan kalau misalkan sama dengan C berarti kan mau nggak mau C-nya itu harus utuh semuanya nih. Nah tapi kalau yang ini A irisan B kan nggak mengarsir semua C ya nggak? Jadi kan masih ada C yang bolong ya nggak? Artinya di sini yang pernyataan satu itu salah. Karena apa? Karena himpunan C-nya jadi tidak utuh. Jadi tidak utuh atau penuh. Jadi yang pernyataan satu itu salah ya, karena kalau misalkan A irisan B sama dengan C, karena kan sama dengan himpunan C, jadi itu harus semua himpunannya ya. Jadi nggak boleh kayak cuma beberapa bagian atau kayak cuma separuh doang gitu, nggak boleh ya. Tadi di sini yang pernyataan satu jelas salah ya. Oke, sekarang Mbak lanjut ke pernyataan kedua. Oke, yang ini Mbak hapus dulu. Pernyataan dua, A, A, C, ini tuh bacanya A komplement ya. Berarti A komplement atau komplement A. Komplement. Nah, maksudnya A komplement itu tuh berarti maksudnya gini, himpunan lain selain yang A. Nah, jadi kalau kalian ketemu simbol AC itu bacanya A komplement, yaitu tuh maknanya adalah semua himpunan lain selain yang himpunan A, gitu ya. Jadi di sini A komplement irisan C. Terus ada lagi simbol begini. Nah, ini tuh bacanya adalah subset. Subset atau himpunan bagian. Oke. Nah, ingat di sini, itu kan berarti kalau misalkan A komplement, itu kan berarti yang selain himpunan A. Berarti kan ini ya. Ingat yang A itu kagak kita arsir ya. Nah, ini. Oke. Jadi yang A-nya ini nggak kita arsir sama sekali ya. Nah, begini. Oke, ini tuh adalah A komplement. Nah, terus di sini karena diiris sama C, itu maka di sini kita arsir yang ada C-nya. Nah, yang ini. Nah, yang merah itu ya. Nah, sekarang nih, yang merah-merah itu merupakan
ini himpunan bagian dari B. Kira-kira benar nggak? Benar ya? Karena kan gini, yang merah-merah itu kan termasuk di anggotanya B, ya nggak? Kalau misalkan itu termasuk di anggotanya B, itu maka benar merupakan subsetnya ya. Jadi yang pernyataan dua ini benar. Benar. Karena merupakan subsetnya. Oke. Sekarang kita cek yang pernyataan ketiga. Oke, A gabungan B. Oke, ntar hapus dulu yang ini ya. Nah, kalau A gabungan B itu kan berarti nanti himpunan A sama himpunan B itu kita gabung semuanya ya. Berarti ini Mbak arsir semua nih, A sampai B-nya semuanya diarsir. Nah, terus ingat di sini irisan C. Oke. Nah, karena di sini itu irisan C, maka di sini yang kita arsir tuh yang C-nya aja nih yang Mbak arsir merah ini ya. Nah, ini tuh sama dengan A irisan B loh, bukan? Ingat toh tadi itu yang A yang apa namanya A irisan B itu kan yang ini. Nah, yang baris hitam itu ya. Nah, artinya kalau misalkan A gabungan B itu kan yang biru. Terus kita iris sama himpunan C itu yang merah. Merupakan A irisan B. Itu kan kurang tepat ya. Karena apa? Karena kan yang merah-merah ini nih. Nah, ini kan bukan merupakan A irisan B. Ya nggak? Berarti di sini kurang tepat. Jadi yang pernyataan tiga ini salah. Jadi alasannya kenapa bukan? Karena di sini karena ada anggota yang bukan merupakan A irisan B. Jadi itu kenapa alasannya yang nomor tiga, pernyataan tiga itu salah ya. Oke, sekarang kita cek yang pernyataan 4. Oke, yang ini Mbak April hapus dulu ya cara-caratannya. Oke. Nah, sekarang yang pernyataan 4. B subset C komplement. Nah, ingat C komplement itu berarti semua himpunan selain yang C ya. Oh, sorry, sorry. Ini Mbak April salah bacanya nih. Di sini maksudnya itu himpunan B itu merupakan subset atau himpunan bagian dari C komplement diiris sama A komplement ya. Jadi kita cari himpunan nih yang bukan merupakan himpunan C sama himpunan A. Nah, otomatis kalau misalkan bukan termasuk himpunan C atau himpunan A, berarti kan yang mana nih? Yang ini ya, kan bukan A. Nah, berarti yang ini. Terus bukan juga C, berarti kan kalau misalkan bukan yang C, itu berarti yang biru-biru ini juga. Nah, ini kan kalau yang bukan yang C itu yang ini ya, yang Mbak Arsir biru ini ya. Sorry, ini berarti kan masuk. Oke, ini adalah C komplement. Oke, jadi kan kalau yang namanya itu irisan, itu kan berarti apa namanya harus itu ya, apa merupakan eh, himpunan yang itu apa punya dua arsiran. Nah, di sini otomatis himpunan yang punya dua arsiran itu kan yang ini. Nah, ini nih. Oke. Nah, oleh karena itu, yang kena dua arsiran itu kira-kira benar nggak? Itu merupakan subset dari, maksudnya himpunan B itu merupakan subset dari C komplement diiris sama A komplement. Nah, kalau kalian perhatiin ya di sini ya. Nih, himpunan B itu kan yang gede. Ya nggak? Dibandingkan sama yang di arsir 2 ini, kan masih gedean himpunan B. Jadi kira-kira tepat nggak? Kalau misalkan di sini itu kita nulisnya himpunan B merupakan subset dari C komplement diiris sama A komplement. Nah, ini tuh justru malah kebalik ya nggak?
kebalik ya. Jadi pernyataan 4 itu salah. Kenapa kok bisa salah? Karena ya nulisnya kebalik. Harusnya yang benar itu ini. A, sorry. Yang benar itu harusnya C komplement diiris sama A komplement itu merupakan subset dari B. Harusnya yang benar ini. Nah, ini kan kebalik ya nulisnya B dulu ya. Nanti kalau nulisnya B dulu nanti maknanya jadi beda. Ini bacanya B subset dari C komplement A komplement. Padahal kan harusnya C komplement diiris A komplement itu adalah subset dari B. Berarti yang ini yang benar itu hanya satu pernyataan. Jadi jawabannya itu yang B. Gitu ya. Oke, yang ini 13 ada yang mau tanyain. Ini sebenarnya tentang himpunan aja sih. Cuman mungkin beberapa ada yang masih awam sama tandanya gitu. Nah, ini kalau yang apa ya? Kalau ada kalian yang mau ditanyain, boleh itu ya, langsung chat ke kolom chat aja ya. Oke, sebenarnya kalau himpunan tuh nggak susah-susah amat, asal kalian tuh paham maknanya gitu. Tadi kan Mbak, ini yang mengeja tuh yang nomor 4 jujur aja nih. Nah, karena kalau apa ya, kita sekali aja salah baca makna, maksudnya kayak salah baca urutan atau tanda, itu nanti kita bisa salah persepsi di himpunan tuh. Jadi kayak hati-hati ya kalau ngerjain himpunan ya. Oke? Yang ini aman ya? Aman? Mbak lanjut ke soal berikutnya nih, nomor 14 ya. Oke. Nah, nomor 14 di sini ada suatu barisan bilangan. Oke, 1/8, 1/4, 1/2 yang merupakan barisan geometri. Oke, ini barisan geometri. Berarti karena barisan pasti punya yang namanya itu suku pertama. Suku pertamanya berarti sama dengan yang awal ini ya. 1/8. Ingat, di sini kita kan diketahui barisannya itu barisan geometri. Geometri ciri-cirinya itu kan punya rasio. Jadi kita cari dulu R-nya. Nah, rasio ini kan bisa kita cari dengan cara suku kedua kita bagi sama suku pertama. Nah, suku keduanya itu kan 1/4. Kita bagi sama suku pertamanya 1/8. Berarti kan sama dengan 1/4 kita kali sama 8/1. Berarti sama dengan 2. Nah, jadi rasionya itu 2 ya di sini ya. Nah, di sini kita disuruh mencari pernyataan yang bernilai benar. Oke. Dari pernyataan satu dulu. Setiap suku barisan dapat ditulis dalam bentuk pecahan. Nah, kira-kira benar nggak nih? Oke, kita coba cek dulu ya. Jadi kan kalau yang pernyataan satu di sini, karena di sini suku pertamanya itu 1/8, itu kan rasionya dua, dua terus ya. Berarti kan kita kaliin dua terus. Kali dua, kali dua. Jadi nanti akan diperoleh 1/4 setengah. Terus kalau setengah kali dua itu kan satu. Terus kali dua lagi itu dua. Nah, ingat di sini satu sama 1/2 itu kan tetap bisa kita tuliskan ke dalam bentuk bilangan rasional, ya nggak? Satu ini kan bisa dong kalau kita tuliskan 1/1, dua juga bisa kalau kita tuliskan 2/1. Maka di sini pernyataan satu itu bernilai benar, karena kan walaupun bilangan bulat dua misal gitu ya, itu kan tetap bisa kita tuliskan ke bentuk pecahan yaitu 2/1. Jadi tetap semuanya itu bisa dituliskan ke dalam bentuk pecahan gitu ya. Terus yang nomor 2, pernyataan 2, sorry. Hasil pembagian antara suku berikutnya oleh suku sebelumnya selalu menghasilkan bilangan bulat positif. Oke, pembagian antara suku berikutnya oleh suku sebelumnya. Nah, ini berarti kan sama ajanya kayak rasio, ya nggak? Rasio itu kan suku pembagian suku berikutnya ya, berarti kan U2, suku sebelumnya berarti kan U1. Tadi hasilnya sama dengan 2, ya nggak? Bilangan bulat positif, benar ya? Nah, ini kan bilangan bulat positif. Yield bulat positif. Oke, berarti yang pernyataan 2 itu juga benar ya? Terus yang pernyataan 3, suku kelima barisan bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Oke, tadi kita langsung cari suku kelima, berarti U5 ya. Ini kita langsung pakai rumus UN-nya dari barisan aritmatika. Berarti kan A dikali N-1 berarti 5 min 1. Berarti A-nya itu kan 1/8. R-nya itu 2. 5 kurangi 1, 4.
Oke. Nah, 1/8 itu kan, maksudnya 8 itu kan sama aja kayak 2 pangkat 3 ya. Nanti ini bisa kita coret. Jadi 2 pangkat 3 Mbak coret sama 8 ya. Berarti nanti ini U5 hasilnya itu sama dengan 2. Dan 2 ini merupakan bilangan genap. Berarti pernyataan ketiga itu benar ya. Oke? Terus pernyataan keempat. Suku ke-8 barisan tersebut sama dengan suku ke-5 dipangkatkan 4. Coba kita cek suku ke-8. Berarti U8 sama dengan A-nya itu kan 1/8. Dikali 2 pangkat 8 min 1. Berarti 1/8 dikali 2 pangkat 7. Oke, 1/8. Nah, ini 2 pangkat 7 Mbak pecah ya. Jadi 2 pangkat 3 dikali sama 2 pangkat 4. Ini ya. Oke, ini coret. Berarti kan U8 itu sama ajanya kayak 2 pangkat 4 ya. Oke, terus di sini kan sama dengan suku ke-5 dipangkatkan 4. Berarti kita cari dulu U5. U5 ini kan udah ketemu hasilnya itu 2. Nah, benar nggak nih? Suku ke-8 itu kan sama aja suku ke-5 dipangkatin sama 4. Ya nggak? Berarti pernyataan keempat itu benar juga. Artinya ada 4 pernyataan yang bernilai benar. Oke, berarti ini jawabannya yang E. Oke, gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 15. Oke, nah ini apa nih? Oke, nah di sini ini unik nih kuantitas PQ-nya kan biasanya cuma kurang dari, lebih dari, sama dengan, terus tidak cukup gitu kan. Nah, ini yang opsi D sama opsi E ini baru nih. Kuantitas P dan Q sama-sama tidak terdefinisi. Terus yang E kuantitas PQ terdefinisi. Oke. Nah, sekarang nih kita coba cek dulu ya. Di sini kuantitas P sama kuantitas Q. Oke. Nah, berarti yang kuantitas P dulu. Di situ kan berarti X titik bundar 0. Oh, sorry, ini Mbak langsung aja deh ya. Jadi kan di situ kan kita kerjain dulu yang dalam kurung. Berarti kan 0 titik bundar, nggak ada angkanya ya. Itu kan berarti nanti kita langsung pakai template yang ini. Berarti kan sama ajanya kayak 0 pangkat 0 min 1. Nah, hati-hati di sini. Kalau misalkan eksponen nih, bilangan pokoknya itu 0, itu kira-kira boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi kan kalau ada eksponen ini bilangan pokoknya 0, ini kan tidak terdefinisi, alias kan tidak memenuhi domainnya, ya nggak? Oke, berarti yang pernyataan P ini jelas tidak terdefinisi gitu ya. Terus habis itu yang key. Kita cari dulu yang di dalam kurung, berarti 0 x 1. Jadi nanti sama dengan apa nih? 0 dikurangi sama 1 dibagi sama 0 kali 1. Nah, berarti ini min 1/0. Nah, ini juga sama. Ingat, kalau misalkan 0 itu sebagai penyebut atau pembagi, itu nggak boleh ya. Jelas hasilnya akan tidak terdefinisi. Nah, artinya di sini kuantitas P sama Q itu sama-sama tidak terdefinisi. Jadi jawabannya itu yang D. Nah, ini ya. Oke, Mbak lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 16. Di sini ada suatu fungsi fx. Oke. Oke, fx di sini sama dengan 1 plus x dikali f min x. Oke, x adalah bilangan bulat, kita disuruh mencari nilai dari f1. Oke, nah kalau kayak gini kita langsung substitusi aja ya. Kita cari nilai f1. Berarti x-nya kita substitusi 1 ya. Berarti akan diperoleh 1 plus 1 kali f min 1. Berarti nanti akan diperoleh f1 sama dengan 1 ditambah f min 1. Gini ya. Oke. Oke, nah setelah itu di sini kan ada problem. Kita belum tahu dong di sini f min satunya itu berapa gitu ya. Jadi di sini ketika kita belum tahu f min 1, maka di sini kita substitusi
untuk nilai F-1-nya gitu. Jadi kita cari dulu F-1 gitu ya. Dari sini, ini Mbak akan cari dulu F-1. Jadi kalau F-1 itu kan akan sama dengan 1 ditambah min 1 dikali F. Ingat, min, min kan min X, berarti min 1 itu kan jadinya positif, berarti positif 1. Ini ya. Dia akan diperoleh F-1 itu sama dengan 1 min F1. Nah, ini. Jadi nanti di sini F-1 itu harus kita substitusikan dengan ini. 1 min F1. Jadi nanti akan diperoleh di sini 1 ditambah 1 min F1. Oke, kayak gini ya. Oke, nah terus di sini nanti F1-nya itu kita pindah ruas ke sini. Jadi kan akan diperoleh F1 tambah F1, berarti kan 2 kali F1 ya. Sama dengan 1 plus 1 itu 2. Berarti nanti akan ketemu F1 sama dengan 2 per 2, berarti F1 sama dengan 1. Jadi di sini nanti kuantitas P itu akan sama dengan kuantitas Q. Jadi jawabannya itu yang C. Oke, gitu ya. Kalau yang ini ya. Jadi tadi kita cari dulu untuk nilai F-1-nya, terus kita substitusi itu ya. Nanti akan diperoleh F1-nya sama dengan 1, berarti kuantitas P sama dengan kuantitas Q, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nomor berikutnya ya, 17. Oke, ini agak panjang nih bacaannya nih. Oke, nah di sini terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, sama C. Oke, dengan ketentuan sebagai berikut. Kelompok A terdiri dari 5 anak dengan rata-rata nilai 70 dan medianya 72. Oke, kelompok B terdiri dari 7 anak dengan medianya itu 68. Terus kelompok C terdiri dari 6 anak, namun salah satu anak tidak diketahui nilainya. Oke. Terus di sini diketahui lagi rata-rata gabungan kelompok A sama B itu 68. Terus median gabungan B sama C 68. Terus rata-rata gabungan dari 3 kelompok itu 70. Di sini yang pernyataan 1 kita akan disuruh mencari apa nih? Paling sedikit terdapat 3 data pada kelompok A yang nilainya lebih besar atau sama dengan 72. Berarti pernyataan 1 kita diminta fokus sama data yang ada di kelompok A. Nah, ingat kelompok A di sini itu kan datanya ada 5 orang anak, ya nggak? 5 anak diketahui medianya itu kan sama dengan 72. Ingat, median itu adalah data yang sudah diurutkan gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau misalkan data yang udah diurutkan, artinya kan kalau misalkan di sini itu ada data ya X1, X2, medianya 72, di sini kan berarti ada X3, ada X4, ya nggak? Otomatis kalau misalkan mediannya karena data ganjil itu berarti kan tengah-tengahnya ya, itu otomatis nanti data selanjutnya, data ketiga sama keempatnya, itu akan lebih dari atau sama dengan 72. Jadi di sini pernyataan 1 paling sedikit ada 3 data pada kelompok A yang nilainya lebih besar atau sama dengan 72. Kan artinya benar dong ya nggak? Karena kan median itu udah diurutin dan X3 sama X4 ini nilainya bisa sama dengan 72 atau lebih dari 72 gitu ya. Berarti pernyataan yang pertama ini benar. Oke, sekarang lanjut yang pernyataan 2. Oke, pernyataan 2. Jumlah seluruh nilai kelompok C. Oke. Nah, ini agak panjang nih kita nyarinya nih. Nah, ingat nilai seluruh nilai kelompok C ini baru bisa kita cari pakai 2 informasi. Yang pertama, kita perlu tahu dulu dari informasi rata-rata gabungan kelompok A sama B. Terus yang kedua, kita perlu informasi yang ketiga ini, yaitu rata-rata gabungan dari ketiga kelompok. Nah, pertama kali yang perlu kita cari itu adalah kita mencari rata-rata gabungan dulu dari kelompok A sama kelompok B. Jadi, yang pertama, X gabungan, tapi dari kelompok A kelompok B, berarti di sini Mbak langsung tulis rumusnya ya, berarti kan X bar A kali NA ditambah sama X bar B kali NB dibagi sama NA plus NB.
Nah, di sini rata-rata gabungannya itu adalah nih 69 ya, rata-rata gabungan A sama B. Jadi 69 itu sama dengan X bar A, rata-rata A, ini kan 70. Berarti 70 kali banyaknya anak di A, itu berarti 5. Sorry, yang ini kita nggak perlu hitung sampai segitunya ya. Ini kita, yang mau kita cari itu yang ini. Soalnya ini kan kepake di apa X bergabungan yang C gitu. Bentar. Jadi kita goalsnya mau nyari yang Mbak kali merah itu ya. X bar A kali NA ditambah sama X bar B kali NB. Nah, NA tambah NB itu berarti NA itu kan jumlah anak di kelompok A itu 5. Ditambah jumlah anak kelompok B itu 7. Oke, berarti di sini kita tinggal nyari 69 kali 12. Oke, sehingga nanti akan diperoleh di sini X bar A dikali NA ditambah sama X bar B dikali NB itu sama dengan 69 kali 12. Berarti hasilnya itu 828. Oke, dari informasi sini dulu, oke? Habis itu di sini kita lari ke rata-rata gabungan dari 3 kelompok. Oke. Nah, ini kan kalau 3 kelompok itu berarti X bar B kali NB ditambah sama X bar C kali NC dibagi sama NA, NB tambah NC gitu ya. Jadi kan rata-rata gabungannya itu 70. Nah, tadi di sini kan kita udah nyari ya X bar A kali NA tambah X bar B kali NB itu kan sama dengan 828 ditambah sama X bar C kali NC. Nah, dibagi sama total ketiga apa ya? Total murid dari ketiga kelompok. Berarti kan 5 ditambah 7 ditambah sama 6. Nah, nanti yang mau kita cari itu yang ini, XC kali NC ini adalah jumlah datanya. Jadi kalau kalian hitung ya di sini kita akan ketemu X bar C kali NC itu sama dengan 70 dikali berapa nih? Oke, berarti nanti di sini akan diperoleh 70 dikali sama dikali sama 18 ya, sama dengan 828 ditambah sama X bar C kali NC ini ya. Jadi nanti akan diperoleh X bar C kali NC itu sama dengan, nah ini kan kalau kita kali 70 kali 18 itu kan 1260, terus nanti kita kurangi sama 828. Berarti sama dengan 432. Artinya pernyataan kedua ini benar ya. Oke. Nah, terus di sini yang pernyataan ketiga itu kan diketahui nilai data. Oke, nilai data yang belum diketahui pada kelompok C tidak mungkin lebih besar dari dari rata-rata kelompok C. Nah, di sini hati-hati ya, kelompok C ini kan belum tahu semua. Maksudnya data nilai-nilainya itu berapa ya nggak? Yang kelompok C. Artinya ini masih bisa banget dong kalau misalkan eh, ada nilai yang di kelompok C itu lebih besar dari rata-rata. Oke, karena kan semuanya ya nggak tahu ya, kita kan cuman tahu bahwa kelompok sini kan terdiri dari 6 anak ya nggak. Jadi kan masih ada banyak dong nilai rata-rata yang belum kita ketahui ya nggak. Oke, artinya di sini pernyataannya ini salah gitu. Karena ya rata-rata itu nggak bisa dong kalau misalkan menyimpulkan, misalkan oh nilai data ini itu nggak mungkin lebih dari rata-rata gitu ya. Jadi yang pernyataan ketiga ini salah ya pernyataannya ya. Terus di sini, jika data yang belum diketahui pada kelompok C bernilai lebih besar dari 68, maka median gabungan dari kelompok B dan C pasti lebih besar dari 68. Oke. Nah, di sini kan diketahui jika data yang belum diketahui pada kelompok C bernilai lebih besar dari 68. Oke. Di sini
eh maka median gabungan kelompok B sama C pasti lebih besar dari 68. Oke, berarti di sini kita langsung fokus ke median B sama C ya. Nah, di sini yang kita berarti perlu pernyataan kedua. Median gabungan dari kelompok B sama C itu adalah 68, gitu ya. Nah, ingat median ini kan dia berhubungan sama apa? Pengurutan dari data ya. Jadi kalau urutan data itu tuh nggak akan mempengaruhi ini datanya bernilai lebih besar apa enggak gitu ya. Jadi di sini medianya itu nggak akan ngaruh apa-apa gitu ya. Atau tidak mempengaruhi median. Jadi yang ini pernyataan yang keempat itu juga salah ya. Oke, Mbak lanjut dulu yang nomor 18 ya. Oke. Jadi yang nomor 18 di sini ada suatu fungsi didefinisikan, oke, fx sama dengan 2026 per x kuadrat plus a. Kita disuruh mencari pernyataan pertama itu turunan pertama dari a itu apakah kurang dari satu. Jadi mau nggak mau di sini kita harus pakai yang namanya itu turunan ya. Tapi pertama kita harus cari tahu dulu nilai a-nya. Pakai informasi ini f min 1 sama dengan 2 gitu ya. Jadi di sini kita substitusi untuk nilai f min 1 sama dengan 2. Berarti nanti kalau f min 1 kita substitusi x-nya itu min 1 ya, berarti akan diperoleh 2026 dibagi sama 1 plus a sama dengan 2. Oke, ini kita kaliin ke sini ya. Berarti nanti akan diperoleh 2026 itu sama dengan 2 plus 2A. Oke, ini pindah ruas berarti dikurangi 2026 kurangi 2, berarti kan 2024 sama dengan 2A. Berarti A itu nanti sama dengan 1012. Ini ya, berarti nanti akan diperoleh fungsi fx-nya itu sama dengan 2026 dibagi sama x kuadrat plus a. Gini ya. Habis itu kita cari turunannya. Nah, turunannya di sini Mbak akan pakai suatu pemisalan ya. Jadi yang ini nanti x kuadrat plus a ini Mbak akan misalkan u gitu ya. Dan nanti akan diperoleh fx sama dengan 2026 per u. Nah, sorry, per u. Maka di sini nanti akan ditulis 2000 2026 dikali sama U pangkat min 1. Ini ya. Jadi ini kita cari turunan pertamanya. Nah, berarti turunan pertama itu kan pangkatnya ini kita turunin terus dikurangi sama min 1. Berarti kan akan diperoleh 2026 dikali sama min 1 dikali sama U min 1 min 1. Berarti akan diperoleh minus 2026 dikali U pangkat min 2. Gini ya. Oke, nah di sini tadi U-nya itu kan adalah X kuadrat plus A. Nah, U ini kan bisa kita turunin lagi ya nggak? Turunan dari U atau U aksen itu kan berarti sama dengan 2X ya. Nah, nanti ini jangan lupa kita kali sama 2X. Itu ya. Jadi nanti akan diperoleh nilainya itu minus 4052X dibagi sama U. U-nya ini kan kita misalin X kuadrat plus 1012 ya, pangkat 2. Nah, ini adalah F aksen X-nya atau turunan pertamanya. Nah, di sini yang mau kita cari itu kan adalah F aksen A atau F aksen dari 1012. Oke. Nah, tapi di sini nggak perlu kita hitung ya. Kalau kalian perhatiin di sini, nah, ini tuh kan bilangan negatif ya nggak X aksennya. Pasti mau ini nilai X berapapun itu hasilnya akan kurang dari satu ya nggak? Karena ya bilangan negatif gitu ya, jadi kan bukan bilangan positif. Jadi di sini pernyataan satu itu jelas benar ya. Karena nanti ini hasilnya itu merupakan bil negatif. Oke. Terus di sini
Daerah asal F tidak memuat min satu. Nah, tadi daerah asal F itu apa? Daerah asal F itu kan ini ya, X kuadrat plus 1012. Nah, ingat di sini kita lihat penyebutnya ya. Nah, artinya kalau misalkan di sini ada X kuadrat itu kan berarti mau nilai X-nya berapapun, mau negatif, mau positif, kalau dipangkatin dua, hasilnya kan pasti positif. Jadi, ini nanti daerahnya itu akan memenuhi untuk semua X anggota real. Nah, artinya kalau misalkan semua X anggota realnya memenuhi, maka kan akan memuat min satu gitu ya. Artinya pernyataan kedua ini salah ya. Ya, terus kita cek pernyataan ketiga. Oke, di sini terdapat bilangan irasional C, sehingga FC sama dengan satu. Berarti kita langsung substitusiin aja ke fungsi FC-nya ya. Jadi nanti akan diperoleh di sini FC sama dengan satu, berarti nanti 2026 dikurangi sama C kuadrat plus 1012 sama dengan satu. Berarti 2026 sama dengan C kuadrat plus 1012. Oke, berarti akan ketemu C kuadratnya sama dengan 1014 ya. Jadi nanti di sini akan diperoleh C-nya sama dengan plus minus akar 1014. Nah, ini semuanya itu kan bilangan rasional ya. Jadi nanti yang pernyataan 3 itu benar. Gitu ya. Sehingga nanti yang benar itu pernyataan 1 sama 3 saja. Artinya yang E. Itu ya. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 19. Jadi di sini ada 4 buah bilangan asli beda ya, yaitu 58 A sama B. Di sini bilangannya itu, oke, kita disuruh ngecek apakah rata-ratanya itu kurang dari 9. Oke. Nah, di sini kita cek pernyataan satu dulu ya. Pernyataan satu itu kan A plus B kurang dari 16. Nah, di sini kita coba, harus nyoba-nyoba sih kalau yang ini sih. Kita coba A sama B itu yang kira-kira hasilnya itu kurang dari 16. Nah, di sini Mbak akan coba A-nya itu 1, B-nya itu 14. Kan 1 tambah 14, 15. Itu kan kurang dari 16 ya. Oke? Berarti di sini, kalau misalkan Mbak April itu coba angka 1 sama 14, itu kan nanti akan ada dua buah kemungkinan ya. Nah, di sini ketika yang terambil itu bilangannya itu 5, 8 sama satu. Nah, itu kan berarti kalau kita cari rata-ratanya itu kan sama dengan 5 ya. Nah, 5 itu kan kurang dari, sorry, berapa nih? 5 tambah, sorry. Hasilnya bukan 5 sih. Oke, 9 tambah 5 itu kan 14. 14 bagi 3 itu sekitar 4, sekian ya. Ini kan kurang dari 9, ya nggak? Oke. Terus kalau misalkan di sini itu Mbak April coba angkanya yang keambil tuh 5, 8 sama 14. Nah, ini kan kira-kira nanti akan diperoleh 27 bagi 3. Nah, ini kan nanti sekitar 9 ya. Ingat 9 ini itu nggak sama kurang dari 9 ya. Artinya kalau misalkan kita suruh jawab pertanyaan yang satu ini nih, apakah A plus B kurang dari 16, terus rata-ratanya kalau ada 3 bilangan 5, 8, 1 itu kan ketemunya 4, apakah kurang dari 9? Ini kan jawabannya itu iya. Tapi kalau yang bawah ini 9 kurang dari 9, bener nggak? Salah ya? Tidak. Kenapa kok salah ya? Karena ini itu nggak ada tanda sama dengannya. Berarti angka 9-nya itu nggak kehitung gitu ya. Nah, di sini kan ada dua buah jawaban yang beda. Ada yang jawabannya iya, ada yang jawabannya itu enggak. Artinya kalau misalkan kayak gitu, pernyataannya itu enggak cukup gitu. Atau ini jawabannya itu tidak konsisten ya. Jadi pernyataan satu itu tidak cukup. Oke. Terus sekarang yang pernyataan dua. Nah, pernyataan dua di sini itu kan
A min B kurang dari 16. Nah, di sini Mbak April akan ambil angkanya itu 15 sama 1 gitu ya. Tadi di sini ada dua macam juga. Nah, ketika di sini nanti yang keambil itu 5, 8 sama 15. Nah, ini kan nanti akan diperoleh nilai rata-ratanya itu sekitar, kalau kalian hitung nanti 9, sekian, itu kan lebih dari 9. Terus kalau misalkan di sini itu yang dia keambil 1, berarti 5 plus 8 plus 1 bagi 3. Itu kan tadi udah kita hitung ya, jawabannya itu 4, sekian. Itu kan kurang dari. Oke, maaf ya, dia ada gangguan sinyal dikit. Oke, ini Mbak April lanjut ya. Oke. Nah, tadi kan di sini kan kita udah nyoba nih yang pernyataan dua ya. Ternyata kan ada dua macam jawaban juga. Kalau kita pakai yang pernyataan satu ini kan jawabannya iya lebih dari 9. Tapi kalau kita pakai yang bawahnya ini, itu jawabannya kan tidak. Ya enggak? Kan kurang dari 9. Ada dua jawaban, maka ini jawabannya itu tidak konsisten juga. Nah, artinya apa? Artinya kan dua pernyataan ini itu kan sama-sama nggak cukup untuk menjawab pernyataan yang nomor 19. Jadi jawabannya itu yang E, gitu ya. Oke, ini nomor terakhir nih, nomor 20 ya. Oke, semangat yuk. Dikit lagi selesai. Oke. Bertahan dulu ya, bentar lagi ya. Oke, jadi di sini kita disuruh mencari gitu. Apakah X sama dengan 1 itu merupakan anggota dari penyelesaian peridaksamaan berikut? Oke? Nah, di sini berarti kan kita mau nggak mau harus menyelesaikan dulu pertidaksamaannya ya. Oke, bentar Mbak tulis dulu. X kuadrat min 2X min D plus E lebih dari X. Nah, cara nyelesain peridaksamaan kayak gini, itu kan kita harus kuadratkan kedua ruas. Nih, dikuadratkan. Jadi kalau yang akar itu kita kuadratkan, kan akarnya hilang ya. Jadi X kuadrat min 2X min D plus E lebih dari X kuadrat. Oke, ini X kuadrat di kedua ruas, maka kalaupun kita pindah ruas kan hasilnya akan 0 ya. Maka di sini Mbak langsung coret aja. Sehingga di sini akan diperoleh nanti min 2X min D plus E itu lebih dari 0. Oke, ini kita cari dulu X-nya ya. Oke, ini D sama E-nya kita pindah ruas. Berarti kan akan diperoleh min 2X lebih dari D min E. Itu ya. Atau nanti di sini kita peroleh X-nya itu, ini karena dibagi sama bilangan negatif ya, maka tandanya ini akan berubah. Jadi yang awalnya lebih dari jadi kurang dari D min E dibagi sama min 2. Nah, ini kita peroleh suatu peridaksamaan akhir. Nah, sekarang kita cek untuk masing-masing pernyataan gitu. Pernyataan satu, di sini kan D kurang dari E min 1. Nah, di sini itu kan kita punyanya itu D kurangi E. Maka mau nggak mau pernyataan ini kita ubah biar ada D sama E-nya. Jadi kan otomatis E-nya kita pindah ke ruas satunya sini ya. Jadi akan diperoleh D kurangi E kurang dari min 1. Nah, sehingga di sini nanti kita bisa mengambil ya beberapa nilai dari D min E. Oke? Oke. Nah, di sini kan karena D min E kurang dari min 1, maka bisa dong kalau misalkan D min E di sini Mbak ambil D min E-nya itu sama dengan min 2 gitu. Boleh nggak kalau ambil ini? Boleh ya? Atau kalau enggak itu di sini hmm, oke, karena ini kan kurang dari min 1 ya, berarti ya min 2 ya startnya ya. Oke, jadi di sini kalau misalkan kita ambil D min E sama dengan min 2, kita akan tinggal substitusikan nilai X-nya aja ya. Jadi akan ketemu X kurang dari, ingat D min E-nya kan min 2, berarti min 2 per min 2. Jadi kan X nanti kurang dari 1, ya nggak? Nah, artinya di sini kalau misalkan X-nya kurang dari 1, itu X sama dengan 1 termasuk nggak?
nggak termasuk ya, karena kan di sini X-nya kurang dari satu, maka yang termasuk kan tadi 0, min satu, min 2, dan seterusnya. Berarti kan kalau ini kita pakai D min E-nya min 2, itu kan nanti jawabannya itu tidak ya. Oke, nah sekarang coba naik lagi ya. Kita ambil D min E-nya itu min 4. Oke, kita masukin ke nilai X-nya lagi. Berarti kan akan diperoleh X kurang dari min 4 per min 2. Berarti X-nya kurang dari 2. Nah, ingat. Nah, di sini X kurang dari 2. Karena X kurang dari 2, maka kan di sini otomatis X sama dengan satu termasuk dong. Karena kan kurang dari 2, maka satu, 0, min satu, dan seterusnya. Di sini kan ada satu. Jadi kan satunya termasuk dong. Ini jawabannya iya. Nah, ini jawabannya iya, tapi yang ini jawabannya enggak. Itu kan berarti kan tidak konsisten ya. Maka ini kesimpulannya itu tidak cukup pernyataannya. Oke, nah sekarang kita cek pernyataan ke gue ya. Ini Mbak nulisnya di sini deh, pernyataan gue deh. Nah, pernyataan 2 itu kan D lebih dari sama dengan E. Kayak ini kita pindah ruas ya, berikan D min E lebih dari sama dengan 0. Oke, di sini Mbak akan coba dulu untuk ini. D min E itu sama dengan 0. Oke, berarti nanti, kalau misalkan D min E-nya sama dengan 0, berarti kan akan diperoleh nanti X kurang dari 0 bagi min 2. Berarti kan X kurang dari 0 ya. Nah, sehingga kalau misalkan X kurang dari 0, kan yang termasuk itu min satu, min 2, min 3, dan seterusnya. Berarti kan X sama dengan satu itu kan tidak termasuk. Jadi ini jawabannya itu tidak ya. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Kita ambil D min E-nya itu sama dengan 4, gitu ya. Jadi kalau misalkan D min E sama dengan 4, berarti akan diperoleh X kurang dari 4 bagi min 2. Berarti X kurang dari min 2. Nah, X kurang dari min 2 berarti min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Nah, ini otomatis X sama dengan 1 itu kan juga tidak termasuk. Nah, ini jawabannya konsisten nih. Jawabannya kan akan selalu tidak ya. Nah, artinya kalau misalkan jawabannya konsisten, maka pernyataan 2C itu cukup. Nah, jadi jawaban yang tepat itu pernyataan 2 aja cukup, tapi pernyataan satu saja tidak cukup. Jadi jawabannya itu yang B. Kayak gitu ya. Nah, ini udah selesai soal terakhir. Oke, alhamdulillah selesai nih. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu ya. Doa mulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Oke, nah Mbak April ucapin makasih buat kalian yang udah ikut Zoom ini sampai akhir ya. Mbak April doain kalian yang di sini nanti eh, tahun ini bisa keterima PTN dan jurusan yang kalian mau semuanya ya. Amin. Oke, sekian dari Mbak April ya. Terima kasih udah join Zoom-nya. Iya, love juga Adelia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.